bersama dengan saya, Francisco Kenji. Dan pada hari ini, Rabu 19 Agustus 2026, kita akan bersama mendalami tema Like Father, Like Son di dalam acara Teens for Christ. Untuk itu marilah kita bersama-sama mohon tuntunan Tuhan, kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, yang senantiasa mengundang kami dalam persekutuan cinta kasih dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur di mana Tuhan boleh membangunkan kami. Tuhan boleh untuk menyapa kami dengan firman yang boleh memperlengkapi kehidupan kami. Mohon Tuhan yang boleh pimpin bagi kami untuk mendengarkan, memahami, dan melakukan dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Ya teman-teman, pada hari ini kita akan bersama mendalami tema kita Like Father, Like Son. Diambil dari kitab Kejadian 26 ayat yang pertama sampai 11. Kejadian 26 ayat 1 sampai 11. Adapun ayat yang menjadi kunci dari bacaan kita diambil dari Kejadian 26 ayat 7b. Berbunyi demikian. Sebab ia takut mengatakan, ia istriku. Karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribkah, sebab elok parasnya. Demikian bacaan kita pada hari ini. Ya teman-teman, kita akan masuk ke dalam perenungan kita dengan tema Like Father, Like Son. Like Father, Like Son, seperti ayah begitu juga anaknya. Ini adalah sebuah ungkapan, idiom atau peribahasa dalam bahasa Inggris yang menyatakan kesamaan sifat antara seorang bapa dengan seorang anak. Arti harfiahnya mungkin kita bisa melihat seperti ayah, seperti anak. Mungkin terdengar asing di dalam telinga kita. Tapi jika kita melihat di dalam peribahasa Indonesia, ternyata kita punya loh peribahasa juga yang serupa. Yaitu, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Atau, air cucuran atap jatuh ke palimbahan juga. Artinya apa sih? Kedua ungkapan ini bermakna bahwa sifat atau karakter seorang anak tidak akan jauh-jauh dari orang tuanya. Karakter seorang anak menurun dari karakter orang tuanya. Inilah yang terjadi di dalam diri Ishak, anak dari bapa Abraham. 2 kali kita melihat Abraham berbohong karena curiga dan takut dicelakai. Kita bisa melihat yang pertama ketika Abraham berbohong di Mesir. Abraham waktu itu takut sekali karena dia merasa akan dicelakai oleh Raja Firaun. Kita bisa melihat dalam Kejadian 12 ayat 10-20. Yang kedua, ketika Abraham berbohong mengenai hal yang sama bahwa Sarah bukan istrinya. Waktu itu Abraham berburuk sangka terhadap Raja Gerar, yaitu Abimelekh. Ini bisa kita baca di dalam Kejadian 20. Ternyata Ishak juga melakukan hal yang serupa kepada Abimelekh ketika ia berada di Gerar. Ia mengaku bahwa Ribkah adalah adiknya karena dia juga takut dicelakai oleh Raja Gerar itu. Namun berbeda dengan Abraham, Abimelekh melihat sendiri Ishak bermesraan dengan istrinya, Ribkah. Maka di sini sebenarnya Abimelekh tahu bahwa Ribkah adalah istri dari Ishak. Abimelekh lalu memperingatkan Ishak karena kebohongannya justru akan merugikan dirinya dengan Ribkah. Teman-teman, kita sadar bahwa tidak ada orang tua yang sempurna. Semua orang tua pasti pernah melakukan kesalahan. Namun, kita belajar dari kisah ini. Kita tidak perlu mengulangi kesalahan yang sama seperti orang tua kita. Orang tua memang menjadi teladan bagi kita. Tapi bukan berarti menjadi teladan dalam melakukan kesalahan. Harusnya kita belajar dari pengalaman mereka dan memperbaikinya untuk tidak mengulanginya lagi. Jangan sampai kita jatuh ke kesalahan yang sama. Kita perlu belajar dari kesalahan mereka agar tidak mengulanginya kembali. Amin. Pada saat ini marilah kita bersama-sama menutup renungan kita satu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk cinta kasih-Mu yang boleh menyapa kami. Mohon Tuhan yang boleh pimpin kami, sehingga kami pun boleh untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Mohon Tuhan yang boleh pimpin, Tuhan yang boleh jaga kami.
sehingga kami boleh belajar untuk tidak mengulangi kesalahan orang tua kami. Kami boleh belajar teladan mereka dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kami mohon tuntunan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.